Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairatu Nikmah dari kelas MBSE 6. Nomor NIM 17203101181 akan mempresentasikan proposal bisnis UMKM dari saya. Rencana bisnis saya yaitu Nikmah Hijab yang jenis usaha konveksian. Jadi saya akan menjual jilbab dengan cara memproduksi sendiri atau konveksian tersebut. Data perusahaan, nama usaha Nikmah Hijab, jenis usaha konveksian, alamat Dusun Kanusan RT 2 RW 1 Desa Sembung Harjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Lalu visi, misi, dan tujuan dari usaha saya yaitu visi 1. Menciptakan produk jilbab yang berkualitas, inovatif, dan ter-up to date dan menguasai pangsa pasar, dan juga sebagai salah satu media dakwah. Dan yang kedua yaitu mampu membuka lahan bisnis di bidang hijab. Yang ketiga, memberikan harga jual yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, memberi peluang dan prospek ke depan. Dan yang kelima, mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya, misi dari konveksian saya: 1. Memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan usaha hijab yang mampu menumbuhkan keinginan muslimah untuk menutup aurat dengan memakai hijab. Dan yang ketiga yaitu menjual produk dan dengan kualitas yang baik dan dengan harga jual yang terjangkau. Tujuan: 1. Mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan jilbab di wilayah sekitar tempat usaha. Dan yang ketiga yaitu menambah keterampilan. Yang keempat, membuat kebiasaan berhijab di kalangan muslimah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi saya untuk mendirikan konveksian jilbab yaitu dimulai dari 2016 lalu. Saya pernah bekerja di sebuah toko online grosir jilbab Kudus. Selama 3 tahun saya mendapatkan sedikit bekal untuk membuat usaha sendiri, untuk membuka usaha sendiri. Yang pertama yaitu saya memilih bahan yang tepat, karena jenis bahan menentukan produk, harga jual, dan memudahkan untuk proses produksi dan juga kenyamanan saat jilbab dipakai ya, atau kualitasnya bagus gitu ya. Yang kedua yaitu saya mengukur bahan sesuai kebutuhan, membuat pola, lalu selanjutnya dijahit oleh tukang jahit pilihan saya. Yang selanjutnya yaitu pemasaran. Sekarang kebanyakan semua wanita kan memakai jilbab ya, dan dari situ saya mencoba untuk membuat konveksian jilbab. Selanjutnya, aspek hukum atau legalitas usaha. Memulai usaha industri konveksi dengan modal di bawah 100 juta, maka usaha dapat dikategorikan industri kecil, sehingga izin usaha industri atau IUI yang harus diperoleh adalah IUI kecil yang mana berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang izin usaha industri dapat diajukan kepada bupati atau wali kota. Sedangkan pada pasal 12 ayat 2, kewenangan tersebut didelegasikan kepada instansi pemerintah kabupaten kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, dapat mengajukan surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP. Konveksian saya kan masih kecil, jadi maksudnya di SIUP kecil atau SIUP mikro, karena informasi yang diberikan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jumlah modal di bawah 100 juta, apakah jumlah tersebut di bawah 50 juta atau di atas 50 juta. Pemohonan SIUP dapat diajukan kepada pejabat penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik atau pengurus perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dengan lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya, pembuatan situ atau surat izin tempat usaha dan melengkapi NPWP nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya, NRP nomor registrasi perusahaan atau TDD tanda daftar perusahaan. Selanjutnya, analisis mengelola dampak lingkungan.
yang diajukan di Dinas Perizinan baik di kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Ketika semua sudah dijalankan, maka usaha konveksi sudah dapat dijalankan. Mungkin cukup itu presentasi pada pertemuan pertama dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf tulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairatun Nikmah, NIM 17203101181, akan mempresentasikan mengenai aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan sendiri itu terdiri dari 3, perencanaan lokasi, perencanaan bahan baku, dan perencanaan peralatan. Kalau bisnis saya kan konveksian ya, perencanaan lokasi itu pertama saya menyiapkan lokasi yang strategis. Yang kedua yaitu perencanaan bahan baku. Saya menyiapkan bahan baku, memilih bahan baku yang bagus ya, karena bahan baku yang bagus itu mempengaruhi kualitas dari sebuah produk. Dan yang ketiga perencanaan peralatan. Perencanaan peralatan saya menyiapkan peralatan-peralatan seperti mesin jahit, mesin obras, mesin neci, mesin potong, pola hijab, gunting, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Struktur organisasi di dalam konveksian saya masih dibilang sangat sederhana, karena usaha saya didirikan sendiri, dibantu oleh saudara-saudara saya, dan dibantu juga oleh tetangga saya yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi saya menciptakan lapangan kerja baru untuk mereka. Selanjutnya yaitu saya berdiri berada di posisi paling atas, dan di bawah saya ada 4 partner saya, dan saya bagi di bagian pemasaran, produksi, pemilihan bahan, dan desainer jilbab, dan kita saling bekerja sama. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Setelah melakukan perencanaan yang matang, langkah berikutnya yaitu merealisasikan perencanaan yang telah disusun. Pengorganisasian dibuat dan dijalankan yang dibawahi oleh saya, dan diharapkan agar usaha konveksian hijab ini dapat berkembang dengan. Selanjutnya yaitu pengendalian. Yang terakhir yaitu pengendalian, yaitu memastikan apakah konveksian ini sudah sesuai visi atau misi atau belum. Pengendalian ini dapat dicapai dengan saling bekerja sama dengan baik, karena dengan adanya pengendalian kita dapat mengevaluasi kinerja kita dan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf tulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairatun Nikmah, NIM 17203101181, kelas MBSE 6, akan mempresentasikan mengenai aspek pemasaran. Untuk yang pertama yaitu target pasar yang dituju. Konveksian jilbab saya menargetkan kepada anak-anak sekolah di sekitar wilayah konveksian saya. Itu kan saya mengutamakan untuk anak-anak tersebut, tapi saya kembangkan lagi untuk daerah luar kota, dan juga saya kembangkan lagi sebisa mungkin hingga nyampe luar negeri. Selanjutnya analisis pesaing. Pesaing adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuka suatu usaha. Persaingan dapat berupa persaingan harga, promosi, dan kualitas jilbab. Konveksian saya mampu menyaingi konveksian lainnya, dan mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki usaha konveksian lainnya. Itu bisa dilihat dari kualitas bahan. Saya bekerja sama dengan perusahaan kain untuk memproduksi kain yang khusus hanya dipasarkan untuk konveksian jilbab saya. Jadi kainnya itu ada seperti logo tersendiri gitu. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam marketing konveksian jilbab saya adalah dengan memperhatikan 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Yang pertama produk. Produk strategi ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang baik dan berkualitas, dan tidak ada di pasaran lainnya.
Yang selanjutnya yaitu price atau harga. Konveksian saya memberikan harga yang sama dengan pasaran lainnya. Yang membedakan hanya kualitas bahan. Jadi kualitas bahannya lebih bagus daripada produk lainnya. Yang selanjutnya yaitu promotion. Promosi dari konveksian jilbab saya itu secara langsung, misal beli 3 gratis 1 gitu. Dan promosian secara online juga, setiap pembelian di atas 1 juta atau berapa nanti kita memberikan diskon 5.000 per paknya. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Konveksian jilbab saya berada di pinggir jalan raya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf tulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairotun Nikmah dari kelas MBSE 6 NIM 17203101181 akan mempresentasikan mengenai aspek operasional. Yang pertama yaitu kondisi operasional. Kegiatan operasional yang kami lakukan ini dalam pelaksanaan konveksi ini dilakukan oleh kurang lebihnya dari 6 orang inti yang sekaligus dari usaha ini saya pribadi. Tetapi dari 6 orang ini akan melakukan pembagian tugas gitu. Yang pertama, di antaranya 1 orang khusus untuk menangani masalah bahan baku, pemilihan bahan baku. Yang kedua yaitu 1 orang desainer, 1 orang bagian mengawasi produksi, 1 orang teknisi mesin, 1 orang bagian pemasaran, 1 orang bagian pengawasan dalam semua aktivitas. Selanjutnya dibantu 10 tenaga untuk menjahit. Yang selanjutnya yaitu strategi operasional. Strategi operasional untuk menjadi seorang wirausaha di bidang konveksi ini tidak harus menjadi ahli menjahit, tetapi yang lebih penting harus mampu mengelola usaha itu dengan sangat baik. Untuk bagian menjahit dapat dibantu oleh tenaga lainnya. Yang terpenting adalah pengalaman dalam manajemen sebuah usaha di bidang tersebut. Saya sendiri kan mempunyai sedikit pengalaman dari saya ya. Saya bekerja di onlinean grosir jilbab selama 3 tahun. Jadi saya sudah menguasai model-model jilbab, menguasai bahan-bahan jilbab, dan sedikit menguasai masalah bagian pola-pola jilbab tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf tulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairotun Nikmah, NIM 17203101181 dari kelas MBSE akan mempresentasikan kelanjutan dari proposal usaha saya. Selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Biaya pembelian mesin per unit 400, ada 7 mesin jadi 10.500.000. Biaya mesin obras 4 juta. Total biaya keseluruhan 14.500.000. Biaya operasional per bulan itu meliputi tagihan listrik, transportasi, biaya makan siang, gaji karyawan dan lainnya. Itu jumlah keseluruhannya 1.294.000. Selanjutnya biaya bahan baku dalam sebulannya itu 3.475.000. Jumlah biaya per bulan secara keseluruhan ada 4.769.000. Sedangkan arus kas penerimaan per hari itu ada 2.800.000. Dikali 1 bulan 30 hari total 84 juta. Jadi biaya pengeluaran dikurangi biaya pendapatan itu kita masih mempunyai keuntungan 7.900.231. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.